Kita cuma ingin kasih tahu, ente tamat Madinah, tapi ngomong nggak sopan tentang Rasulullah SAW bahwa orang tua Nabi masuk neraka. Imam Malik saja tidak berani jalan pakai sendal di Madinah. Ente berani bilang orang tua Nabi masuk neraka. Betapa sakit hati Rasulullah kalau Rasulullah masih hidup. Wah, dari hadisnya di Sahih Muslim. Nanti kita sampai di hadis itu, saya jelaskan bagaimana cara seni membaca hadis. Jadi kalau kita nggak pernah berguru kepada ahli hadis ini, teman-teman semua, sahabat-sahabat, hadis itu bukan sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Hadis itu artinya berita. Beritanya tentang apa, itulah ilmu yang harus dikuasai. Jika beritanya tentang akidah, maka wajib belajar ilmu akidah. Jika beritanya tentang fiqih, wajib belajar ilmu fiqih. Maka tidak ada namanya akidah ahlul hadis dalam pengertian yang tersendiri. Akidah ahli hadis ikut ahli akidah, fikihnya ahli hadis ikut imam mazhab. Maka Imam Bukhari namanya bertemu dalam daftar silsilah mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Maliki, 3 berebut. Ada ulama berebut ulama, itu dia. Orang dulu ahli hadis berebut memasukkan nama imamnya ke dalam daftar mazhab. Sekarang ada orang mengajak umat lari dari mazhab. Ikut sunnah yang mana dia itu? Ya. Imam ahli hadis, imam sunnah, mereka belajar kepada imam mazhab. Sekarang mereka mengatakan tidak usah ikut mazhab. Jauh dari ajaran para imam salafus saleh. Tahun berapa beliau wafat? 206 ya. Bertemu dengan Imam Bukhari, ngaji dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari ini mengerti ilmu akidah dengan mendalam. Akidah dia itu belakangan mirip sekali dengan akidah Imam Asy'ari. Al-Quran qadim, tapi kalau kita melafazkan Al-Quran itu hadis baru, disampaikan oleh Imam Bukhari, lalu Imam Bukhari difitnah, beliau ini kafir. Siapa yang fitnah? Seniornya sendiri. Jadi memang dari dulu senioritas ini ada iri dengki. Jadi jangan heran kalau ada ustadz dengki dengan ustadz. Itu bukan cerita baru, itu daurun, ya. Jadi itu perputaran baru yang dulu sudah pernah ada. Imam Muslim, Imam Bukhari pernah hadir di majelis imam namanya Az-Zuhli. Siapa nama imamnya? Az-Zuhli. Imam Az-Zuhli ini dulu lebih awal ngaji kepada Imam Ahmad daripada Bukhari dan Muslim. Bukhari Muslim datang belakangan. Maka mereka takzim dan hadir ke majelis seniornya. Ketika hadir di kota Naisapur, Imam Zuhli berbahasa basi, namanya mujamalah bahasa Arabnya. Apa bahasa Arabnya? Mujamalah, dari kata jamil, berindah-indah, berbagus-bagus kalam. Beliau mengatakan, isma'u min hadzal ghulamis salih. Ya, nyesel dia nanti ya, dia habis ngomong begitu. Kamu belajarlah kepada anak soleh ini. Dia sebut Bukhari dengan ghulam. Itu cara dia merendahkan Bukhari. Walaupun dia puji dengan saleh. Seharusnya dia mengatakan, isma'u min hadzal alim al-kabir wa sinnuhu saghir. Bergurulah kepada orang alim yang besar ini, tapi umurnya masih kecil. Jadi memang senioritas. Kamu boleh ngaji ke bocah soleh ini, gitu. Itu cara dia. Orang mengira itu pujian, enggak. Di situ ada mujamalah, bermanis-manis mulut, tapi di situ juga sedikit merendahkan. Itu awal daripada slek. Imam Bukhari merasa, ya saya memang masih muda, gak apa-apa disebut ghulam, bocah, ya. Akhirnya Imam Bukhari diberikanlah suatu tempat di masjid. Masjidnya tempat ngajar Imam Muslim. Tiba-tiba majelis beliau membludak, penuh sampai ke ujung pintu. Kayak ginilah sekarang nih. Dilihatlah oleh Imam Zuhli, wah ramai juga ya. Lalu dia pergi ke majelis dia. Apa yang terjadi? Yang datang cuma 1 baris, 2 baris. Ternyata murid-murid dia kesedot oleh Imam Bukhari. Apa kata Imam Muslim? Kami berguru ke Zuhli, kami berguru ke Bukhari. Ternyata Bukhari lebih mengerti satu ilmu yang pelik.
Nama ilmunya ilmu ilal. Apa nama ilmunya? Tahu ilmu ilal? Kalau di kedokteran itu ada namanya ilmu penyakit dalam yang hanya bisa dibedah. Dibedah baru bisa. Yang ngerti cuma Imam Bukhari. Imam Zuhli ngerti tapi tidak seperti Imam Bukhari, lebih jauh pahamnya. Maka semuanya kesedot. Kesedot. Di antara yang hadir, di antara murid-murid Zuhli kemudian bilang, Tuan Syekh Zuhli, itu Bukhari muridnya sekarang banyak tapi akidahnya berbahaya. Wah, mulai digosipin, pembisik. Maka kalau ada kiai membenci seseorang atau provokasi, mungkin si pembisiknya tidak benar. Karena kiai ini kan punya kelemahan juga dalam IT, sosial media, berita yang benar, yang hoax, apalagi di zaman itu. Apa kata si pembisik? Wahai Tuan Syekh, Bukhari akidahnya sesat. Disebutkanlah akidahnya. Imam Zuhli tidak ahli akidah, maka dia tidak faham mana yang sesat, mana yang tidak sesat. Karena orang ini bilang sesat, oh berarti dia sesat. Walhasil, muncullah gejolak di antara orang yang hadir di majelis Imam Zuhli. Kemudian mereka mengkompor-kompori dan memprovokasi ahli hadis yang ada di kota Naisapur. Bukhari sesat, Bukhari sesat, Bukhari sesat. Jadi saya kalau dibilang orang sesat juga nggak ada apa-apa dibanding Imam Bukhari. Jadi kita nggak usah marah ya. Kalau saya dituduh nih liberal oleh mereka, antum nggak usah khawatir. Liberal makan saya itu, makan apa aja, duren ya. Kenapa lagi Pak Mirwan? Lontong Medan, lontong Aceh, lontong Padang, liberal. Makan apa aja. Imam Bukhari dituduh kafir oleh sebagian jamaah. Tuh, udah sampai ke sana. Cuma ngomong, Imam Bukhari ngomong, kalau kita baca Quran, suara kita tuh, bacaan kita diciptakan oleh Allah, tapi Qurannya nggak dicipta. Gagal faham ini orang. Oh, Bukhari berarti bilang Al-Quran makhluk, dicipta. Padahal Imam Bukhari ngomong apa? Al-Quran tidak dicipta. Tapi kalau kita baca Quran, bacaan kita diciptakan. Maksudnya apa? Coba teman-teman baca Bismillah. Oke, itu suara diciptakan Allah nggak? Bener. Tapi Qurannya dicipta nggak? Quran kalam, sifat tidak dicipta. Sifat Allah itu qadim, tidak berawal, tidak berakhir. Maka sifat ini juga tidak berawal, tidak berakhir. Itu namanya qadim. Apa artinya? Qadim yang tidak berawal. Imam Bukhari difitnah. Makanya akidah kelompok yang sekarang aku ikut sunnah pun mereka tidak ikut Imam Bukhari. Imam Bukhari kemudian lagi asik-asik ngajar sore-sore, tiba-tiba Imam Muslim datang, nerobos, lalu beliau membisikkan, wahai Tuan Guru Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, sekarang ahli-ahli hadis yang kolbunya ada hasad sedang ingin memburumu. Bahkan beberapa laskar nekat mau membunuhmu. Terus gimana? Tolong, setelah ngajar ini, engkau kembali pulang ke kampung. Dari Naisapur baru berangkat ke utara, terus sampai ke Tirmiz, terus sampai ke Bukhara, ditemanin oleh Imam Al-Firabri. Sampai di Bukhara, beliau pun selamat. Ternyata di kota Naisapur orang udah bingung, dicari Bukhari udah gak ada ya. Itu pernah terjadi. Supaya itu tidak terjadi, maka sekarang antum punya guru, punya ulama, harus dikawal ya, walaupun tidak sebutan laskar. Siap ya mengawal ulama ya, bukan bab politik, bab ilmu. Nanti 2022, 2023, 2024 mungkin ada perdebatan ilmu. Tolong saya kasih tahu, tolong jangan terjebak. Biarkan kiai kita beda, tapi kita tetap ngaji sama-sama ya. Jangan ulangi kisah Imam Bukhari dengan Zuhli, tengkar lagi kayak kemarin ya. Nah, 2019 kita sudah lihat, mau diulang lagi? Kapok nggak? Kapok yang dicoblos jadi menteri nyerempet aja ke sono ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sanad kita yang bersambung kepada guru-guru kita, yang bersambung kepada Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Ini muqaddimah ya. Muqaddimahnya lumayan agak panjang. Saya ringkas nanti. Beliau memulai, coba perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat permulaannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Dia mulai enggak pakai innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Enggak selalu kita kalau memulai sesuatu dengan innal hamdalillah. Itu khutbatun nikah atau khutbah Jumat, itu boleh, bagus. Antum lebih kaget lagi. Sahih Muslim hanya dimulai dengan bismillah langsung hadis pertama. Enggak ada tahmid-tahmidnya. Berarti bukanlah bagian dari kewajiban atau harus kalau manhaj sunnah memulai dengan innal hamdalillah. Ya, saya juga mulai dengan begitu, tapi tidak selalu. Ini lihat Imam Salafus Saleh sangat fleksibel. Beliau salaf bukan? Beliau baru disebut salaf. Kalau sekarang orang ngaku ikut salaf, namanya bukan salaf, salafi atau salafiyah. Tolong antum bisa luruskan istilahnya. Salaf itu terdahulu 3 abad pertama. Kalau sekarang ngaku disebut salafi atau salafiyah. Oh, saya ikut mazhab salaf. Mana salaf? Mazhab salaf yang mana nih? Muslim, Bukhari, Tirmizi. Banyak imam-imam ini. Yang mana yang diikuti? Salaf itu bukan satu, salaf itu banyak. Coba lihat tadi, Zuhli beda paham nggak dengan Bukhari? Sama-sama salaf. Yang mengatakan salaf itu cuma satu manhaj, yakdzibuna ala salaf, mereka berbohong atas nama salafus salih. Wa sallallahu ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala jamil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Ya. Setelah beliau bertahmid lalu mengatakan balas yang baik untuk orang bertakwa, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad khatamin nabiyyin, dan salawat dan salam kepada anbiya dan mursalin. Berdasarkan ini terlihat Imam Muslim ini imam yang faqih. Pintunya dibuka dikit, mungkin asapnya terlalu banyak ya. Enak ya. Ini bukan khurafat ya, sunnah. Kalau ngaji hadis, ngaji fikih, ngaji kitab-kitab, bakar bukhur. Tidak ada kaitannya dengan iblis yang mengatakan bahwa asap kemenyan Arab kan ini nih, menyan ud, bukhur. Apa kata mereka? Bakar menyan, bakar bukhur itu sama dengan memberi makan jin. Itu pembohongan terhadap jin. Itu kalau jin bisa demo, dia demo sama antum itu. Coba antum pernah ketemu gak dalil bahwa jin itu makan asap? Ketemu gak? Gak ada. Jangan-jangan praktisi-praktisi perjinan ini udah kemasukan jin, dibohongin sama jin. Itu loh makanan saya itu jin gak protes keras tuh, karena gak kenyang-kenyang dia menghirup jin. Menghirup apa? Bau ini. Yang suka bau harum siapa? Malaikat. Jadi membakar ini, itu malaikat mengeringi antum semua tuh. Ya, tapi tanpa itu pun sudah ramai dia ya. Alhamdulillah. Kalam Imam Muslim terlihat bahwa beliau mengerti fikih. Dalam fikih ada perdebatan, bolehkah salawat kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan beliau bersalawat wa ala jamil anbiya wal mursalin. Semoga salawat juga sampai kepada para nabi dan para rasul. Amma ba'du. Ya, lalu beliau membuka. Ini sunnah baca amma ba'du setelah membuka. Amma ba'du. Awalnya dari amma ba'dahu. Hu-nya disembunyikan di dalam huruf dhammah. Amma ba'dahu jadi ba'du. Ya, gitu ya. Maka disunnahkan membaca amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, fa innaka yarhamukallah bi taufiq khalika zakarta annaka hamamta bil fahsi an ta'arruf fi jumlatil akhbar al ma'thurah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya tunjukin, saya gores-gores deh ya. Kalau antum mau lihat. Nah, kita lagi membaca bagian ini. Terlihat? Ini penting. Jadi kenapa beliau tulis kitab ini?
Kata beliau, zakarta annaka hamamta bil fahsi an ta'arrufi jumlatil akhbaril ma'thura an Rasulillah. Kamu mengatakan kamu suka mencari, mengumpulkan atau mengenal beberapa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Mengenai apa? Fi sunaniddin wa ahkami. Mengenai sunnah-sunnah yang ada dalam din, agama, dan hukum-hukumnya. Apalagi? Wa ma kana fiha minas thawab. Ini satu ya. 1, 2, 3. Isi sunnah nih. 4. Iqab. Sawab itu artinya pahala. Yang ini. Kelihatan? Itu artinya apa? Pahala. Iqab artinya pada bahasa Indonesia. Apa arti iqab? Balasan. Targhib, ini 5. Targhib dan tarhib. Targhib itu motivasi. Tarhib balasan dari motivasi apa? Lawannya menakut-nakutkan, ancaman. Wa ghairi dzalika min sunufil asya, dan tentang yang lainnya. Nah, ini isi sunnah nih. Sunnah isinya apa? Sunanuddin. Sunan artinya sunnah, ajaran-ajaran dalam din, agama. Wa ahkamih, dan hukumnya. Berarti ada hadis tapi dia enggak masuk wilayah hukum. Contoh, mau tahu model rambut Nabi masuk ke wilayah hukum enggak? Wajib diikuti enggak? Ini rambutnya bid'ah semua nih ya. Nabi pakai serban, itu bagian dari hukum enggak? Itu sunnah tapi bukan hukum. Oleh karena itu ahli fikih, usul fikih mengatakan sunnah itu hanya yang berkaitan dengan hukum. Tapi ahli hadis tidak membedakan. Mau sebelum beliau jadi nabi, jadi rasul, sebelum beliau lahir, itu disebut semuanya Nabi istrinya berapa, Nabi imamahnya bagaimana, Nabi serbannya bentuk apa, jalannya bagaimana. Mereka menyebutnya dengan hadis dan sunnah. Paham ya? Baik. Ini tentang isi daripada hadis ya. Nah, apa kata beliau? Bil asanid, dengan sanad-sanad allati biha nuqilat, yang dinukil, wa tadawalaha ahlul ilmi bainahum, yang telah ditransfer, diriwayatkan oleh ahli ilmu kepada ahli ilmu. Nah, ini yang disebut sanad ya. Jadi beliau mengatakan, nanti saya sebutkan bersanad. Padahal jarak Imam Muslim dengan Nabi itu cuma 2 abad, tapi beliau masih perlu guru. Jadi saya katakan teman-teman, sanad sama dengan guru. Kalau orang mengatakan ayo kembali ke Quran Sunnah tapi tidak usah ikuti guru, itu namanya antum aja terjemahin sendiri ya. Baik, kita tutup. Kita kembali ya. Ini kita ringkas aja. Jadi beliau di sini menyebutkan bahwa hadis-hadis yang beliau sebutkan di sini tidak diriwayatkan kecuali oleh 3 golongan. Pertama, orang disepakati keilmuannya bahwa dia ahli hadis, hafiz. Yang kedua, orang-orang yang sama dengan tadi tapi kurang sedikit. Dia pinter tapi nggak sepinter yang pertama. Yang ketiga yang diperdebatkan. Namun sisi kekuatan hafalannya lebih kuat daripada kelemahannya. Ini kesimpulannya ya. Nah, kalau saya bacain antum pasti pusing ini. Lalu dia cerita ulumul hadis ya. Ini ada ilmu hadis di sini. Kita nggak usah bacakan. Nah, jadi di masa beliau sudah ada orang ngaku-ngaku ahli hadis, padahal ahli hadas. Coba lihat ini. Wa ba'du, yarhamukallah, falaula alladhi ra'ayna min su'i sani'i kathirin mimman nasaba nafsahu muhadditha. Kalau bukanlah karena tercoreng nama ahli hadis oleh orang yang mengaku ahli hadis, tapi mereka tidak melakukan amal ahli hadis.
ngaku manhaj sunnah tapi nggak punya sanad, ngaku manhaj sunnah Arba'in Nawawi aja tidak hafal, 42 hadis nggak hafal, ngaku manhaj sunnah Sahih Bukhari dan Muslim tidak pernah khatam. Makanya wajar, sunnah itu cuma kullu bid'atin dhalalah. Apalagi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Dua itu aja yang disebut sunnah tuh. Selebihnya tambahan aja. Jadi dikit-dikit, oh enggak ada Nabi Rasulullah, dibacain hadis. Emang begitu? Enggak, ya. Itu mereka berbohong atas nama ahlus sunnah, ya. Antum pasti mikir, kok Ar-Razi ini berani sekali nih. Ya gimana saya nggak berani, guru kita berani. Ini kan guru dari guru kita ini. Benar nggak? Antum kalau sudah punya sanad, sudah berguru, dapat ijazah dari guru, udah nyambung ke beliau, berarti beliau ini guru kita jalurnya. Apa kata beliau? Falaula alladhi ra'ayna min su'i sani katsirin mimman nasa nafsahu muhaddisa. Kalau bukanlah karena banyaknya orang-orang yang aku muhaddis, tapi dia tidak menerapkan tradisi ahli hadis, maka aku tidak akan buat begini. Mereka menyampaikan hadis palsu, hadis dhaif, riwayat yang mungkar, ya. Wa tarkihim al-iktisar ala hadis sahihah al-masyhurah. Mereka tidak menggunakan hadis-hadis yang sahih. Di zaman Imam Muslim, persoalannya adalah banyak bercampur antara hadis palsu dan hadis sahih. Kalau sekarang hadis sahih sudah banyak. Yang masalah hari ini adalah hadis sahih dipahami dengan cara yang tidak sahih. Ya, ini yang banyak. Wa mimma naqalahu thiqat al-ma'rufuna bis-sidqi wal amana wa ba'da ma'rifati ikram wa lisnatihim, terus sampai ke bawah, ya. Maka beliau memilih riwayat-riwayat ulama-ulama yang hebat itu. Sekarang beliau menyebutkan riwayat mengenai larangan meriwayatkan hadis yang palsu, ya. Coba lihat kalamnya. Wa'lam waffaqakallah. Ketahuilah, ini uslub bahasa Arab. Orang Arab tuh kalau nulis kitab menggurui. Wa'lam, ketahuilah. Coba kalau kita terjemahin ke bahasa Indonesia, nggak cocok kan? Ketahuilah olehmu. Wah, ini gaya amat nih Ustadz, ya. Apalagi Pak orang Aceh nih, nggak terima digituin, ya. Waffaqakallah annal wajib ala kulli ahadin arafa at-tamyiz baina sahih riwayat wa saqimiha wa thiqatin naqilin laha minal muttahamin. Ini berat nih, ini versi Imam Muslim, ya. Imam Muslim punya mazhab wajib atas setiap orang. Nah, ini berat nih. Ada nggak yang kuat begini nih? Ntar dulu. Ini saya tandain. Al-wajib ala kulli ahadin. Wajib atas setiap orang. Ini mazhab Imam Muslim, ya. Mazhab Imam Muslim ini berat. Arafat tamyiz, mengetahui perbedaan yang sahih dari riwayat dan yang lemah. Jadi dulu hadis dhaif itu diistilahkan oleh Imam Syafi'i dengan istilah saqim. Coba lihat. Kelihatan saqim? Saqim artinya apa? Saqim artinya marid, sakit. Sahih, coba lihat. Kelihatan? Sahih artinya sehat. Paham? Berarti ilmu hadis itu ilmu meminjam istilah-istilah kedokteran. Istilah siapa ini? Istilah Jelinus, dokter dari filsafat Yunani. Jadi ahli hadis zaman bahla itu terbuka, nggak kayak zaman sekarang. Oh, ini dari Yunani, nggak boleh diambil. Ini istilahnya dari Yunani. Istilahnya dari mana? Dari Yunani. Dulu ada nama ahli filsafat kedokteran Jelinus. Ibn Qayyim al-Jauziyah mengambil ilmu Jelinus, tapi dari jalur yang lain. Berarti boleh nggak menggunakan istilah-istilah asing? Di zaman Rasulullah ada nggak istilah sahih dan dhaif?
Jangankan istilah Rasulullah, di masa imam ini istilah dhaif itu nggak dipakai. Yang dipakai adalah dipakai juga dhaif, tapi lebih sering saqim. Nih kelihatan saqim. Ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i ini imam, beliau ikut istilah Imam Syafi'i. Masih bisa ngikutin? Bisa ya? Saya sudah nurunin istilahnya loh, nggak tinggi-tinggi amat ya, ngomongnya nggak pakai bahasa Arab lagi kan. Masih kuat? Kita lanjut dikit lagi ya. Jadi kalau kita ngikutin mazhab ahli hadis, setiap orang harus ngerti ini hadis sahih tidak sahih. Kuat nggak ngikutin beliau? Hatta orang yang aku sekarang manhajnya sunnah nggak akan kuat. Antum tahu dari mana Sahih Bukhari itu sahih? Karena judul kitabnya sahih kan? Pernah nggak neliti sendiri? Nah ini cara nelitinya ya, Ane tunjukin buat antum nih. Ini kan beliau udah nih ya, kita tutup. Berdalil ala alladhi terus. Ini namanya sanad nih. Kelihatan hadisnya? Saya coret-coret dikit ya. Ini teksnya agak dibalik. Terlihat? Ya. Ini hadisnya di atas. Man haddatha anni bihadithin. Siapa yang menyampaikan sebuah hadis dariku, yura annahu kadhibun, dia tahu ini hadisnya bohong, fahuwa ahadul kazzabin atau ahadul kazibin, dia adalah salah satu agen hadis pal. Dulu 2013 saya buat training muter se-Indonesia kecuali Papua dan Ambon, saya belum ke sana ya. Kita buat materi judulnya Dai Agen Hadis Palsu. Lucunya saya buat training daurah hadis, pembukaan hadisnya si ustadznya pakai hadis palsu. Ya, nasib ya. Lalu beliau mengatakan, dapat dari mana nih hadis? Qala haddatsana. Coba lihat. Ini enggak ada tulisan qalanya, enggak ada kan? Tapi ahli hadis membacanya qala. Dibaca qala itu. Apa arti qala? Berkata. Berkata Imam Muslim, haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah, menyampaikan kepadaku Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah ini wafat tahun 235 Hijriah. Saya kurangin dulu deh nyebut angka-angka. Takut pada rontok nih rambutnya ntar. Beliau ini guru dari Imam Bukhari dan Muslim juga ya. Imam Muslim ngaji ke beliau nih, orang Baghdad. Abu Bakar bin Abi Syaibah mengatakan qala haddatsana Waqi'. Kelihatan? Waqi' mengatakan an Syu'bah, dari Imam Syu'bah. Syu'bah mengatakan anil Hakam. Al-Hakam mengatakan an Abdurrahman ibn Abi Layla. Beliau mengatakan an Samurah ibn Jundub. Ada jalur lain. Jalur lain ditandain pakai ha. Ha itu artinya pindah jalur. Juga dari Abu Bakar bin Abi Syaibah langsung kepada Waqi'. Ya. An Syu'bah wa Sufyan. Di atas ini ada tulis Syu'bah ya. Ini tambahin Sufyan an Habib an Maimun ketemu Mughirah bi Syu'bah. Berarti sahabatnya dua. Ini sahabat nih. Kelihatan? Samurah bin Jundub dan satu lagi Al-Mughirah. Dua riwayat. Qala, yang ngerti bahasa Arab, qal, beda enggak dengan qala tadi? Beda ya? Ada alifnya enggak? Qala berarti dua orang itu berkata. Samurah dan Mughirah berkata. Apa kata mereka? Qala Rasulullah dzalik. Nabi berkata, ini dia. Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kazibun fahuwa ahadul kazibin. Dia adalah salah satu pembohong yang beratkan
dari fulan, dari fulan, dari fulan. Jadi yang disebut belajar sunnah, ya baca sanad. Tidak disebut belajar hadis kalau tidak membaca sanad. Itu perbedaan ilmu hadis dengan ilmu fikih. Ilmu fikih cukup bacakan hadis. Tapi kalau ilmu fikih cukup bacakan matannya. Kalau ilmu hadis harus membacakan. Kajian kita kajian Sahih Muslim bukan? Berarti harus baca sanad, ya. Imam Muslim untuk dapat hadis ini mesti berguru kepada Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah. Datang dulu ke Baghdad, udah pindah negara tuh. Masa antum cuma dekat ke Bintaro 9 nggak mau datang, ya? Masa aku mau MRBJ doang nggak mau datang? Ini aneh aja udah nggak pulang nih malam ini, ya, karena besok balik dipaksa lagi. Paksa sama Pak Mirwan deh. Besok kajian akhir zaman, ya, hadis lagi nanti kita tampilkan lagi hadisnya. Nanti pakai ini lagi ntar, ya, insya Allah. Ada alat, kenapa kita nggak pakai? Baik. Ini disebut apa? Sanad. Imam Muslim berguru kepada Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Syaibah ada di Baghdad. Jadi mereka datang dari kota Naisapur. Dulu nggak ada pesawat, pakai apa di kesana? Kereta nggak ada, bis nggak ada, pakai onta. Sekarang kita tinggal baca hadisnya, masa nggak mau? Maka saya harap yang hadir, mohon maaf, tolong beli kitab Sahih Muslim. Saya nggak punya toko kitab, Pak. Belagan Regi Jolan, ya, bukan. Antum sekarang nggak perlu datang ke Naisapur, cukup saya yang datang ke sini, tolong beli kitabnya. Nggak bisa Arab, tolong beli terjemahannya. Tolong beli terjemahan tanpa ringkasan. Ada yang pakai ringkasan? Enggak. Kita pakai Sahih Muslim yang ada teks aslinya. Arab terjemahan, gitu ya. Siap nanti beli? Ya, biar antum ini enggak pernah nyantri tapi berasa nyantri. Ya. Itu ringkasan, Pak. Ya, itu untuk baca-baca di rumah. Kalau yang aslinya nih. Antum horor sekali pakai kitab asli ini ya aslinya. Ada terjemahannya, sudah ada. Diterjemahkan oleh tim almarhum Dr. Lutfi Fatullah. Terjemahannya bagus. Silakan dicari, ya. Saya merekomendasikan terjemahan-terjemahan dari tim beliau. Ini yang horornya nih, ya. 2 jilid, ya? 1 jilid, Masya Allah. Matanya kuat nih baca begini, ya. Fadal Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak bisa lihat, ya. Baik, ngajinya santai aja, ya, jangan horor-horor amat. Bentar-bentar ada kamera terus antum pegang gitu, ya. Yang pegang aneh. Baik, kita masuk ke bagian yang paling inti pada malam ini. Taghlizul kadhib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini masih kuat nggak nih? Besok pagi kita ngaji lagi loh, ya. Wa bihi qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah. Perlu lagi ke Abu Bakar bin Abi Syaibah lagi nih. Qala haddatsana Gundar an Syu'bah قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن هراس أنه سمع عليا رضي الله عنه. Di beberapa manuskrip ditulis sami'a aliyan karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Di beberapa manuskrip lain an sami'a aliyan alaihis salam, berarti boleh menyebut 3 ungkapan itu kepada Sayyidina Ali. Bukan berarti Syiah, ya. Orang nggak ngerti ilmu hadis mengatakan baca alaihi salam kepada Ali bid'ah, apa Syiah kepalamu. Ya. Beliau berkhutbah lalu menyampaikan hadis Nabi, la takzibu alayya, Nabi bersabda, jangan berbohong atas namaku. Fa innahu man yakzibu alayya yalijin nar. Jangan bohong atas namaku. Karena bohong atas namaku beda dengan bohong atas nama Pak Mirwan. Kalau saya bohong atas nama Pak Mirwan, ada nggak agama yang rusak? Tapi bohong atas nama Nabi, Nabi itu membawa hukum Allah, hukum Rasulullah, ibadah.
berbohong atas nama Nabi, nanti orang beribadah dengan ibadah yang palsu. Ya, ini riwayatnya. Larangan berbohong. Ya, mohon maaf, di sini ada ustadz ngisi pengajian berbohong atas nama Rasulullah ketika menghibur orang meninggal. Itu nggak boleh. Nggak boleh, haram hukumnya. Dalam ilmu hadis itu di blacklist. Dia harus tobat, sebesar-besarnya tobat. Tapi dia nggak tobat-tobat tuh saya lihat, ya, karena nggak ngerti ilmu hadis. Saya udah kasih tahu ke pengurus cuek aja ya. Masih dikasih tahu, diizinkan. Silakan diizinkan, tapi kasih tahu. Antum harus deklarasi tobat dari berbohong atas nama Rasulullah, walaupun cuma mimpi. Nggak boleh, haram hukumnya. Karena mimpi itu juz'un minal wahyi. Mimpi itu di bahasa Rasulullah bagian dari wahyu. Dan Nabi menjamin mimpi ketemu beliau itu benar. Sekarang kita bohong atas nama Rasulullah dalam mimpi. Itu dosa besar itu. Nurnya hilang langsung. Makanya tadi saya respect, saya langsung gak respect lagi. Tadinya saya kira ahlus sunnah beneran, ahlus sunnah PA juga. Ya. Ini gregetan ya, dikasih tahu, ditegur orang malah marah dia. Oh, kita nggak boleh mimpi. Ente mau mimpi apapun boleh, tapi jangan bermimpi berbohong atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hibur orang silakan, tapi jangan berbohong. Itu tagliz. Tagliz itu haram hukumnya ya. Tagliz ini artinya larangan keras berbohong atas nama Rasulullah, baik sadar ataupun dalam mimpi. Ini aneh kalau ngaji hadis sudah kayak panglima perang ya. Maaf Pak ya, jantungnya masih aman. Ini kita ringkas, beliau berguru kepada Zuhair bin Harb dari Anas bin Malik. Innahu la yamna'uni an uhadditsakum, kata Anas, saya ini 10 tahun bersama Nabi. Apa yang Nabi lakukan aku lihat, tapi aku tertahan untuk tidak menyampaikan hadisan katsira. Kelihatan yang paling atas hadisan. Kenapa? Karena ada satu kalam dari Nabi, man ta'ammada alayya kadziban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man ta'ammada, apa arti man ta'ammada? Siapa yang sengaja atasku berbohong. Orang Arab itu kalau objeknya didahulukan berarti penting. Biasanya kan man kadzaba alayya. Ini man ta'ammada alayya, siapa yang sengaja. Berarti kalau nggak sengaja, kalau ada kiai-kiai di kampung tidak mengerti hadis sahih dan tidak sahih, kita maklumi. Sekarang antum sudah belajar, maka tidak boleh ya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap tempat tinggal dia, tempat duduk dia, minan nar, dari api neraka. Nar itu bahasa Arab, jahannam bahasa Ibrani. Artinya sama, api. Paham ya? Berarti berbohong atas nama Nabi, neraka, walaupun itu mimpi. Maka saya sarankan, tolong Ustadz, antum ini punya pengikut, tolong tunjukkan akhlak yang baik kepada Rasulullah, adab kepada Rasul. Hatta mimpi katakan, betul saya keceplosan ingin menghibur, tapi kelewat banyak ngomong. Itu kita terima kok. Tapi kan nggak ada maaf. Dia tidak pernah minta maaf. Masih ingat tahun 2020 di masjid ini barangkali ya, mereka bahkan masjid yang lain mengatakan 15 Ramadan terjadi dukhon. Terjadi nggak? Minta maaf nggak? Pertama hadisnya dhaif, yang kedua tidak terjadi. Ada yang pernah minta maaf? Tapi antum panik kak tahun lalu? Lupa ya? Tuh emang kita ini lupanya gampang. Memorinya pendek-pendek, ingatnya cuma 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Makanya zikir diulang-ulang, salawat diulang-ulang supaya nggak lupa kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah sama. Dari berikutnya daripada Mughirah ya. Mughirah ini ternyata ahli hadis, Amirul Kufah. Amirul Kufah. Dia ahli hadis tapi Pak Gubernur. Jadi gubernur ahli hadis ini dia nih, Al-Mughirah ibn Syu'bah. Beliau menyampaikan hadis. Apa kata beliau? Inna kaziban alayya laysa ka kazibin ala ahadin.
Berbohong atas namaku beda dengan bohong atas nama seseorang selainku. Yang berbohong atas namaku, neraka tempatnya. Jadi kalau kita lihat sekarang orang berbohong atas nama Nabi, berbohong dengan mimpinya, dia bukan Imam Mahdi, ngaku Imam Mahdi, ya, dia cuma Imam Mahdi, ngaku-ngaku jadi Imam Mahdi, ya. Banyak sekarang, hati-hati. Maka saya kemudian memberanikan diri, menyempatkan diri, malu kepada Allah dan Rasulullah, harus buat kajian hadis supaya teman-teman ini nggak sembarangan ikut imam-imaman, Mahdi-Mahdian, ya. Udah ada kan? Udah banyak tuh, ya. Datang ke saya juga udah banyak, yang WA juga banyak, Imam Mahdi main WA. Mungkin aja sih, kalau Imam Mahdinya sekarang ada, mungkin dia main WA kali. Tapi lucu aja kan. Kafa bil mar'i kaziban ayyuhadditsa bi kulli ma sami'a. Ini ada bab larangan menyampaikan sesuatu yang kita dengar, menyampaikan sesuatu semua yang kita dengar. Jadi ciri-ciri orang bodoh, dia pintar tapi bodoh. Semua yang dia dengar, yang dialami disampaikan. Apa kata Nabi? Kafa bil mar'i kaziba, cukuplah orang itu berbohong, ayyuhadditsa bi kulli ma sami'a, dia menyampaikan segala sesuatu yang dia tahu. Coba ingat-ingat, kita kalau cerita pasti nambahin ngurangin, benar nggak? Itu sebabnya Anas bin Malik tidak berani cerita banyak-banyak tentang Nabi, khawatir ada yang dilebih-lebihkan. Paham di situ? Lalu kemudian ditambahkan oleh Umar bin Al-Khattab, bihasbil mar'i minal kizib ayyuhaddits bikulli ma sami'a. Artinya sama. Sekarang ada petuah dari guru Imam Syafi'i, Imam Malik. Coba nih kepada para calon dai atau yang sudah jadi dai, jadi ustadz, hafalkan kalimat ini. Qala li Malik, berkata Abdullah bin Wahab, Imam Malik berfatwa, berpetuah kepadaku, i'lam, ketahuilah, annahu laisa yaslamu rajulun haddatsa bikulli ma sami'a. Tidaklah orang selamat ketika dia menceritakan semua yang dia tahu, pasti dia menambahkan dan mengurangi. Benar enggak? Wala yakunu imaman abada wa huwa yuhaddits bikulli ma sami'a. Kalau engkau ingin jadi imam besar yang diikuti, jangan semua yang kamu tahu kamu ceritakan. Jadi ciri-ciri ustadz dai yang ditinggalkan, tidak dipakai, tidak diidolakan oleh umatnya, dia menceritakan semua yang dia tahu. Berarti dia akan menambahkan, mengurangi, ya. Kita nih sama anak-anak mau jadi imam nggak di rumah, ya? Mau jadi imam bagi istri, jangan semua kita ceritakan, jangan ember. Makan nih buatan istri, maaf ya ibu ya, mbak ya, masak keasinan, ya udah makan dikit aja, habis itu taruh. Jangan bilang apa-apaan nih, kamu mau bunuh saya hipertensi, gitu ya, baper namanya. Nggak usah begitu, ya. Dimakan dikit seperti Rasulullah lalu ditaruh, bisa gitu. Itu istri respect mantum, ya. Nggak pernah menghujat. Saya pun masih belum begitu, ya, lagi belajar, ya. Syukurnya kita sering makan di luar soalnya, jadi aman, ada GoFood. Sezaman dengan Imam Malik, namanya Ibnu Mahdi. Apa kata beliau? Paling atas, la yakunur rajulu imaman yuqtada bihi hatta yumsik an ba'di ma sami'a. Kamu tidak akan jadi pemimpin yang diikuti, yang karismatik di rumahmu, di kaummu, di komplekmu, di masjidmu, di pesantrenmu, di negerimu, di negaramu, sampai kamu menahan kata-kata yang tidak perlu disampaikan. Ada rahasia dapur, kita nggak perlu cerita. Rahasia-rahasia keilmuan kita, rahasia-rahasia tentang cara kita memahami sesuatu, kita nggak perlu cerita, ya. Nggak semua yang kita baca harus kita sampaikan. Coba kalau saya harus menyampaikan semua yang saya baca ke hadapan antum semua, bisa-bisa kita selesai jam 12. Ini aja udah ada yang protes nih, ya, Ustadz cepat selesai. Enggak ya, itu saya suuzon itu.
Kata Abdullah bin Mas'ud, ma anta mi muhaddisin qauman hadisan la tablughuhu uquluhum. Jangan kamu sampaikan satu kabar, satu ilmu yang mereka tidak sampai pemahamannya. Saya mau tanya, mau cross check dulu, antum ngerti nggak dari tadi itu? Bahasanya berat nggak? Nggak ya? Bisa diikutin ya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau nggak nanti dimarahin sama Abdullah bin Mas'ud. Kalau saya mati nanti, ya semoga nggak segera Pak ya, karena tugas kita masih banyak. Itu saya disidang nanti sama Ibnu Mas'ud. Kamu menyampaikan hadis yang tidak dipahami oleh umatmu, ya. Illa kana li ba'dihim fitnah, kecuali nanti jadi fitnah. Makanya pun dalam kajian akhir zaman saya menahan-nahan sesuatu yang saya tahu dan nggak boleh saya sebutkan semua, ya. Tapi oleh Pak Mirwan ditarik-tarik terus. Di hadis ini kita ringkas semua ya, dari Abu Hurairah qala sayakunu fi akhir ummati unasun yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Nanti di akhir zaman, kata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, kalian akan mendengar orang-orang menyampaikan sesuatu yang kamu tidak pernah dengar, bapakmu tidak pernah dengar, ulamamu tidak pernah dengar. Berarti hadisnya hadis apa tuh? Palsu. Ada cerita tentang umur umat 1500 tahun, benar? Itu hadisnya dhaif, bahkan palsu. Kalaupun dia bukan masuk ke hadis, tapi ilmu falak. Ilmu apa? Ilmu falak. Selama tidak dikatakan kalam Nabi, tidak masalah. Ini ada kaidah. Tidak semua kata yang benar adalah kalam Nabi. Coba diulangi. Tidak semua kalam yang benar kalam Nabi. Laisa kullu sahihin, laisa kullu haqqin min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kalam yang bagus bukan kalam Nabi. Contohnya, makanlah sebelum kenyang, berhentilah, gimana? Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum, itu bukan kalam Nabi. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia, berilmulah. Yang ingin akhirat, berilmulah. Yang ingin keduanya, berilmulah. Ini kalam Imam Syafi'i, bukan kalam Nabi. Saya sedih sekali, ulama terkenal, ya, pergerakan DMUI lagi. Pembukaannya, qala Rasulullah, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Qala Rasulullah. Itu hadisnya imam siapa tuh ya? Siapa ingin dunia, cari ilmu, akhirat ilmu, dua-duanya ilmu. Itu bukan kalam Nabi. Min kalami Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i. Tapi antum kalau sudah tahu begini, nanti ada ustadz jangan dibentak ya. Itu bukan urusan aneh itu. Kalau ada orang menyampaikan hadis palsu, hadis lemah, jangan dibuat dia malu. Cukuplah itu dosa-dosa saya masa lalu. Saya mempermalukan ustadz di depan jamaahnya. Itu sudah sering. Maklum Pak Mirwan. Dulu kami emang diajar begitu di kampung kami. Jadi kita kalau ada guru baru, kata ustadz, kamu kalau bisa mendebat guru baru ini, saya kasih hadiah. Emang diajarin kurang ajar. Tapi di sana bukan kurang ajar, itu namanya pintar. Di sini kan nggak begitu Pak. Betul, beberapa guru nangis-nangis sama kita ya. Dan saya minta ampun kepada Allah kalau sudah menyakiti hati para guru ya. Yakunu fi akhir zaman, kata Burairah, Nabi bersabda, dajjalun kadzabun. Nanti di akhir zaman banyak dajjal. Jadi dajjal ini ada dua. Ada dajjal maknawi, ada dajjal hakiki. Dajjal maknawi, semua orang yang berbohong atas nama agama. Ini nggak ada urusan sama politik ya. Jadi antum jangan bawa-bawa saya ke politik. Nabi lagi bicara bab hadis. Di akhir zaman, ini akhir zaman bukan? Nabi ngomong yakunu, akan ada. Di akhir zaman, dajjalun kadzabun. Mereka adalah dajjal-dajjal, pembohong-pembohong besar. Ya'tunakum minal ahadis mimma lam tasma'u antum wala abaukum. Dia nanti akan mengabarkan kepada kalian yang tidak pernah kalian dengar dari guru-guru kalian, orang tua kalian. Fa iyyakum wa iyyahum la yadillunakum wa la yastajunakum. Jauh-jauhlah dari mereka.
semoga kalian tidak sesat. Sekarang muncul orang dari mimpinya menyesatkan orang, ya, udah banyak ya, pengalaman rohani dia cerita, padahal nggak ada yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Dan dikatakan di sini, qala Abdullah inna syaitan la yatamathalu fi suratir rajul fayatil qauma fayuhaddithuhum bil hadithi minal kadhib fayatafarraqun. Ini menyeramkan nih. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kadang syaitan itu minjem tubuh seseorang. Ini keterjemahan saya. Lalu orang ini berbicara seperti seseorang dai, padahal dia syaitan. Fayatil qauma fayuhaddithuhum, lalu dia menyampaikan hadis-hadis minal kizib fayatafarraqun, karena sebab orang ini orang-orang berpecah belah. Ini sudah mau mulai, baik karena masalah perbedaan mazhab, manhaj, ya. Nabi tidak pernah bilang jangan bermajlis dengan orang yang tidak sefaham denganmu. Mereka jadikan kalam ulama di abad ketiga setara dengan kalam Nabi, bahwa tidak boleh bermajlis dengan orang yang tidak faham. Akhirnya sampai sekarang mereka tidak pernah berubah, mereka pernah piknik. Ingin berubah, bermajlislah dengan orang yang berbeda faham dengan kita. Ingin alim, dengarlah orang yang berbeda faham dengan guru kita. Mau alim nggak? Sering-sering dengerin orang yang beda dengan saya juga, nanti antum rasa-rasain mana yang pas nih ya. Lebih kurang ini teman-teman, ini semuanya kalam-kalam mengenai pentingnya meriwayatkan hadis dengan hadis yang sahih. Sebagai penutup yang sering saya sampaikan, diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini wafat tahun 110 Hijriah. Imam Muslim tahun 206. Ketemu nggak? Maka beliau berguru kepada Hasan bin Rabi', Ahmad bin Zaid, atau berguru kepada Makhlad bin Husain dan Hisham dari Muhammad bin Sirin. Lihat, Imam Muslim berguru nggak? Siapa nama gurunya di sini? Makhlad bin Husain, Hasan bin Rabi'. Ini dua ya. Ini tolong jadi tagline antum ya, kalau antum mau menjadi ahli hadis. Ini beliau berguru kepada dua orang, Hasan bin Rabi', Makhlad bin Husain. Imam Muslim pun masih mengikuti gurunya. Apa kata Imam Muslim dari Makhlad, dari Hisham, dari Muhammad bin Sirin, wafat tahun 110 Hijriah. Qal, ini bukan hadis. Jadi bukan hadis saja, harus ada datanya. Ini di kampus UI disebut dengan body note. Kalau di UIN kita nulisnya di bawah sini, footnote. Mirip-mirip ya. Lebih duluan mana nih berarti? Jadi tradisi body note, not sumber referensi ditaruh di batang tubuh teks, itu sudah ada di kalangan ahli hadis. Yang pakai sekarang orang UI, Pak. Biasanya habis paragraf ada dalam kurung, benar nggak? Referensi sama begini. Cuma ini lebih kamil ya. Apa kalamnya? Inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini adalah bagian dari agama, ilmu hadis. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Perhatikan, fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Kamu berguru kepada siapa? Jangan kepada cuma orang yang ngaku-ngaku doang. Masih ingat ilustrasi orang ngaku Habib? Cara buktinya pakai apa? Nasab. Orang kalau ngaku hadis, ahli hadis, buktinya pakai apa? Sanad, ya. Lalu kalam ini ditutup juga oleh imam-imam setelahnya yang mengatakan kalam yang mirip. Jadi dulu belum ada sebutan dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Ketika terjadi fitnah, bercampur hadis sahih dan tidak sahih. Fitnah di situ artinya fitnah politik. Ternyata di zaman salafus soleh, konflik politik membuat agama terbawa-bawa, orang menggunakan hadis palsu. Di saat itulah muncul kalam dari beliau. Apa kalamnya? Sammu lana rijalakum. Ya, sammu lana, sebutkan gurumu siapa. Fayunzar ila ahli sunnah. Diperhatikan ini ahli sunnah, lalu diambil hadisnya. Diperhatikan ahlul bid'ah, maka tidak diambil hadisnya.
Jadi ini cerita pakai sanad. Ini sebagai ikhtitamnya. Imam Abdullah ibn al-Mubarak, apa kata beliau? Al-isnad minad din. Nih teman-teman, ini tolong dihafalkan kalau yang bisa bahasa Arab. Bersanad bagian dari agama. Sanad artinya apa tadi? Berguru. Gurunya apa? TV, YouTube. Berarti agama antum sanadnya YouTube. YouTube yang bikin siapa? Boleh ngaji lewat YouTube, tapi harus kenal orangnya, minimal pernah ngaji sama orangnya, maka baru sah jadi muridnya. Murid al-YouTubiyah. Fasih amat ya, YouTube kalau tak salah. Laulal isnad, kalau bukanlah karena sanad, laqala man syaa ma syaa, siapa saja ngaku dia ahli hadis sesuka dia. Benar ya? Karena dia baca Sahih Bukhari, ini loh Sahih Bukhari, berarti ini manhaj sunnah. Sekarang banyak yang ngomong begitu, nggak punya riwayat, nggak punya sanad, cuma karena yang dia pegang Sahih Muslim, dia pegang Sahih Muslim, dia pegang Sahih Bukhari, dia mengatakan inilah manhaj sunnah. Kalau begitu mah gampang jadi ustadz ya, gampang sekali jadi ustadz. Antum beli aja kita banyak-banyak ya. Baik teman-teman yang melakukan Allah, maka dengan ini saya sampaikan, alhamdulillah kami al-fakir diizinkan Allah belajar kepada beberapa guru yang tadi saya sebutkan di depan. Insya Allah itulah garansinya kita pemahamannya mengikuti pemahaman ulama salafus saleh, walaupun kita nggak perlu ngaku-ngaku kita ini salaf. Ya, mungkin 10 menit ada yang mau ditanyakan, tafadhal. Ya, satu. Dari akhwat satu, ada? Nggak ada? Ikhwannya aja, ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Buya, saya ingin bertanya tentang perbedaan hadis qudsi sama hadis Nabi. Kemudian bagaimana kita menyikapi hadis Nabi tentang qazah, yaitu mencukur sebagian rambut dan sebagian yang lain dibiarkan panjang. Soalnya kita pernah mendengar ustadz-ustadz dari kalangan Wahabi, mereka mengatakan bahwa qazah itu adalah haram. Bagaimana pendapat dari pandangan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai qazah ini? Apakah dia mutlak haram atau hanya makruh saja? Terima kasih. Mohon penjelasannya, Bu ya. Hadis pertama, hadis apa? Qudsi ya. Hadis qudsi itu hadis Nabi juga, tapi di dalamnya ada kalam qala Allah. Ya. Jadi qudsi ini tulisannya ya, qudsi atau kudusi. Qudsi menunjukkan Allah, Allah yang kudus. Ya. Hadis qudsi, kenapa nggak disebut Quran? Karena secara riwayat tidak sampai derajat Al-Quran. Al-Quran itu diriwayatkan juga, tapi diriwayatkan oleh Ahlul Quran dengan sanad yang mutawatir. Mutawatir itu jumlahnya banyak. Nanti saya sampaikan, ada ilmu hadis. Setiap kali pengajian ada sekitar 10 menit saya menyampaikan ilmu hadis. Apa beda sahih, hasan, dhaif, apa yang disebut mutawatir. Tenang ya, nanti kita sampaikan. Qudsi itu, jadi Nabi SAW mengatakan dari Allah. Nah, gitu. Itu hadis qudsi. Kalau hadis Nabi berhenti di beliau. Berhenti di beliau, di sini berhentinya. Tapi kalau berhentinya ke Allah disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi statusnya sama seperti hadis Nabi, bisa sahih, bisa dhaif, bisa hasan, bahkan palsu. Beberapa waktu ini saya mengemukakan satu istilah ilham qudsi. Ilham qudsi. Contohnya, kuntu kanzan makhfiyan, Allah berfirman, aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Itu bukan hadis qudsi, itu ilham
qudsi, tidak ada dalam hadis, hanya dalam ilham para wali-wali. Ya, statusnya apa? Statusnya bisa sahih, bisa dhaif, bisa hasan, bisa palsu. Oke. Bagaimana dengan larangan apaan? Ya, Nabi melarang jika tidak berkaitan dengan ibadah dan akidah, maka semua itu hanya anjuran. Babul adab. Babul adab. Maka itu ketemunya nanti di bab adab, tidak ketemu di bab akidah. Gak ketemu di bab adab. Nabi ngomong jenggot aja di bab adab, bab malabis wa zina. Bab tentang pakaian dan performan, penampilan, perhiasan. Nabi nggak naruh jenggot di bab sholat. Nabi nggak naruh jenggot di bab akidah. Meskipun beberapa kelompok hari ini naruh jenggot masuk ke bab akidah. Beda jenggot, berarti bukan bagian dari kita. Wah, ya salam, ya salam. Yang nggak tumbuh-tumbuh jenggotnya, ya salam. Meranalah antum ya. Kita, guru saya berjenggot. Syekh Ali Mustafa Yaqub, guru saya berjenggot. Syekh Abdul Rabb Nazari, yang paling panjang jenggotnya Syekh Muhammad Hasan Hitu. Itu jenggotnya panjang. Setiap habis wudhu itu saya senang sekali ngeliat begini. Atau ba'da salat, sering mainin jenggotnya. Ya, cuma kita kalau berjenggot begitu kriwul-kriwul. Ya. Baik. Hadis-hadis tadi, rambut, jenggot, model pakaian, itu disebut dengan hadis sunnatul adah. Hadis yang berkaitan dengan tradisi, bahwa di zaman itu tidak elok punya tradisi begitu. Rambut Nabi bagaimana? Rambut Nabi nutup sampai ke sini. Coba kalau ada ustaz rambutnya panjang, antum bilang apa? Preman. Padahal di Banten biasa, di Jawa biasa rambut begini. Cuma rambut Nabi ini kan ikal. Laisa bil ja'dil qatat wala bis sabat. Gitu. Nabi itu rambutnya nggak terlalu keriting, nggak terlalu lurus, jadi enak. Kalau rambut kita ini kan rambut orang timur, ini kebanyakan rambutnya lurus, jadi kalau panjang nggak indah. Apalagi pakai kopiah hitam, agak lucuan dikit, nggak enak aja dilihat. Enaknya kalau dipakein serban, oh baru cakep. Jadi antum kalau mau ngamalin rambut panjang, ya jangan pakai kopiah hitam. Bagusnya pakai apa? Kalau enggak buka aja. Ya, Nabi kan sesekali juga buka serban. Oh, ini pakai serban nih ntar nih ya. Ntar pakai serban ya. Minimal pas pengajian Sahih Muslim. Ya, kayak di KJD. Hah? Enggak, dia lagi seneng. Itu lama nunggunya tuh, Pak. Itu berapa bulan nanti nunggunya? Setahun, 2 tahun. 2 tahun tuh. Pak Mirwan suruh gunting, nanti Pak Mirwan yang digunting sama dia. Ya, itu di zaman Nabi biasa. Kalau sekarang di sekolah boleh nggak anak-anak rambut panjang? Maka dia tunggu dulu selesai sekolah baru dipanjang rambutnya, ya kan? Modus, padahal pengen gaya, katanya ikut sunnah Nabi ya. Sekarang udah berubah niatnya. Oh, Nabi rambutnya panjang. Dulu guru kami Al Habib Ali Al Jufri, saya dapat sanad juga dari beliau, rambutnya panjang, pakai serban. Indahnya bukan main. Cuma yang ngomong cowok ya, kalau cewek ngomong bahaya. Mengenai rambut, diapain namanya tadi? Ya, ya, di zaman itu adalah penampilan orang-orang barbar, tartar kayak gitulah. Ya, orang-orang yang suka nomaden. Dulu nama tartar barbar belum ada ya. Itu kan istilah yang juga kepada muslim yang dibuat oleh orang-orang orang Eropa, tapi kita sudah kemakan istilahnya. Dulu orang-orang yang berasal dari Mongol, mereka ini nomaden, rambutnya begitu semua. Dan Nabi tidak mau sahabatnya mirip dengan orang-orang yang menurut beliau tidak baik. Ya, begitu kira-kira ya. Kalau sekarang status bagusnya terserah antum, antum tinggal pilih. Ada kiai rambut panjang, ada kiai rambut cepang, ada kiai yang di strip-strip gitu nggak? Antara aneh temuin, ada juga kiai begitu. Karena mereka faham, ini babul adab. Jangan taruh bab adab di bab akidah, di bab fikih.
Inilah kesalahan orang belajar sunnah tapi tidak mengikuti fikih. Kalau ketemu Imam Ibnu Mahdi itu diconjok sama dia itu ya. Kamu nih belajar hadis nggak pakai fikih. Baik. Terjawab? Satu lagi. Ada yang mau tanya? Udah ngantuk. Pak Mirwan nih. Ya ada. Besok berarti nggak boleh nanya. Ya, satu lagi deh Pak Mirwan, silakan. Ya Pak Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya bertanya enggak ini sebenarnya, cuma mau konfirmasi mengenai UIN tadi ya. Dianggap sebagai liberal. Pemurtadan di IAIN. Iya. Jadi waktu dokter siapa dulu? Nasution ya. Muslim Nasution. Bukan. Yang Harun Nasution. Kitawannya. Begitu yang menyampaikan bagaimana pengajaran di UIN itu, dan banyak seperti murid-muridnya seperti si ini tadi siapa namanya yang sekarang udah jadi santri Ulil. Oh itu nggak ada hubungan sama dia ya, tapi mereka bercokol di situ. Tahu dari mana Pak? Di UIN, karena dia mengajar di sana. Bapak kuliah di UIN nggak? Enggak. Saya kuliah S1 sampai S3 Pak. Itu bohong. Itu yang didapatkan masyarakat justru itu. Iya. Selalu mereka mengatakan dari UIN sana. Masyarakat yang mana nih? Masyarakat yang mendengar di luar, wah kalau begini ajaran di UIN ini salah. Ini yang harus diklarifikasi sebenarnya. Betul. Belakangan ada yang perempuan. Siapa namanya itu? Udah lupa saya namanya itu. Aminah Wadud. Itu juga dari UIN. Siapa? Yang dari Makassar tuh orangnya. Oh dia bukan dosen UIN. Iya, dia tata usaha. Bukan, dia peneliti. Nah, iya betul. Researcher. Peneliti senior. Jadi semua orang menganggap itu dosen UIN, artinya di UIN itulah yang bermasalah. Nah, Anda jadi Anda sebagai alumnus sana, ini harus diklarifikasi. Kalau perlu sampaikan ke rektor sana supaya nggak perlu. Supaya ini jangan terjadi lagi. Saya kan nggak ngajar di UIN Pak, jadi saya nggak ada urusan. Gitu ya. Tapi alumnus UIN paling tidak, supaya jangan mencemarkan nama UIN. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu istri dari dosen saya. Ya. Prof. Dr. Tibraya, seorang yang alim allamah dalam ilmu bahasa. Kita bisa uji dengan orang yang nuduh-nuduh dia liberal. Bahasa Arab dia lebih jago dari semua orang yang tempatan Timur Tengah yang nuduh dia liberal itu. Itu Profesor Tibraya. Istrinya namanya siapa? Ya sebutlah itu ya. Dia punya kecenderungan yang lain, feminisme. Tapi dia bukan dosen PNS di UIN. Kalaupun ngajar itu pun cuma dosen tamu aja. Kalau cuma karena ada dosen yang ngajar di satu kampus, maka kampus ini disebut liberal. Al-Azhar Ummul Qura itu disebut liberal Pak nanti. Al-Azhar ada yang berani nyebut itu liberal? Cuma karena ada dosennya bermazhab apa, terus kampusnya dianggap bermazhab itu, kan enggak? Dosen kita yang dituduh liberal satu lagi, Zainun Kamal, itu ditegur oleh kawannya, ya. Dan mereka ternyata sepakat. Saya berpikir begini itu gak ada urusannya sama institusi, ya. Jadi teman-teman, mulailah waras. Ya, orang cerdas itu bisa memisahkan antara oknum dengan lembaga. Ya. UIN itu berapa fakultas tahu nggak Pak? Nggak tahu kan? Ya juga nggak tahu. Ada lebih dari 10 sekarang fakultasnya. Dosennya ribuan, mahasiswanya belasan ribu. Terus antum mau tuduh mereka liberal? Ya. Liberal itu definisinya apa sih? Saya mau tanya, apa definisi liberal? Beda sama ente? Oh banyak orang liberal nanti. Apa definisi liberal? Saya mau tanya, ada yang tahu nggak? Coba kasih saya definisi liberal.
Berarti antum selama ini nggak tahu, nyebut-nyebut liberal aja ya. Apa arti liberal? Liberal itu istilah yang dipaksakan dalam bab ini. Liberal itu istilah ekonomi, manhaj ekonomi. Benar nggak? Lalu dipasangkan ke pemikiran Islam. Sebenarnya nggak nyambung, nggak ada Islam itu liberal. Islam itu artinya al-qaid, al-inqiyad. Islam itu terikat. Nggak ada Islam artinya liberal artinya bebas, nggak ada. Jadi kita ini termakan oleh buku yang ditulis oleh Hartono Ahmad Jais, Pemurtadan di IAIN dan UIN. Dia zolim selazim-zolimnya kepada UIN. Itu pembohongan luar biasa kepada umat. Ya, kita nggak terima dan kita nggak ridho dunia akhirat. Dia nulis begitu. Saya wallahi saya nggak terima. Ya, demi Allah saya tidak terima ketika dia nulis itu. Itu kebohongan yang luar biasa. Ya. Paham? Ya. Ulama kita dari dulu, kiai-kiai tamat pesantren masuk ke UIN, IAIN. Sekarang orang yang tamat situ mau dijauhkan dari umat. Gimana caranya? Buat aja isu UIN liberal. Saya udah kasih tahu tadi yang buat jil tamatan UIN atau Lipia. Lipia punya siapa? Saudi. Banyakan teman-teman Salafi kan dari situ, ya kan? Walaupun sebagian enggak. Ustadz Ahmad Sarwat kan udah enggak ngajar di sini enggak? Ya, dia anti nggak sekarang sama kelompok itu? Kalau saya kan nggak anti, cuma ngeritik doang. Baik teman-teman, ini sudah jam 10. Insya Allah ke depan saya akan pilihkan bab yang berkesesuaian dengan kita, tapi kita mulai dari Kitabul Iman. Ya, Kitabul Iman, nanti bab ibadahnya nggak usah. Nanti